Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Para calon pelaut Indonesia, semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Guys, mumpung saya di rumah, saya pengen rajin banget bikin video informasi seputar kapal pesiar buat kalian semuanya ya. Karena di channel ini ya, sebelum saya berangkat, mungkin nanti setelah saya berangkat juga saya bakalan ajak kalian keliling dunia. Guys ya, kerja di kapal pesiar memang segitu fantastiknya ya, karena selain kita dapat gaji yang besar, kita juga bisa keliling dunia secara gratis. Tapi teman-teman kita di sana masih banyak sekali yang bingung bagaimana caranya kita bisa bekerja di kapal pesiar dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Di video kali ini saya pengen membahas tentang biaya yang harus kita keluarkan supaya kita bisa bekerja di kapal pesiar. Yang saya jelaskan sebelumnya di video-video saya sebelumnya, kalian yang sudah nonton pasti kalian sudah tahu bahwasanya kerja di kapal pesiar itu tidak murah. Proses awalnya memang membutuhkan biaya gitu guys ya, jadi nggak usah bingung ya. Kalau misalnya kalian pengen kerja di kapal pesiar, kalian harus mempersiapkan itu matang-matang. Kalian diskusikan dengan keluarga kalian gimana baiknya, karena biayanya itu tidak murah begitu. Jadi saya jelaskan ya, gini, to the point saja. Kalau kalian pengen bekerja di kapal pesiar dengan proses yang benar, kalian sediain uang sekitar 50 juta. Kenapa saya bilang demikian ya? Karena ini saya bakal rinciin semuanya biar kalian jelas. Guys, ketika kalian pengen kerja di kapal pesiar dan kalian hanya lulusan SMA, kalian bisa bekerja di kapal pesiar. Bagaimana caranya? Pertama, kalian harus masuk ke LPK perhotelan. Jadi nggak usah nanya ke saya, Bang, LPK yang bagus itu yang direkomendasikan sama abang itu di mana? Jangan tanya itu ke saya, karena setiap LPK perhotelan itu bagus. Di setiap daerah kalian itu pasti ada guys. Itu pasti ada. Dan itu bagus, pasti bagus begitu ya. Jadi kalian ke sana, kalau kalian baru lulus SMA, kalian pengen jadi kapal pesiar, terus kalian punya keinginan buat ngambil departemen apa, kalian decide, terus kalian datanglah ke LPK itu, kalian minta saran atau konsultasi ke mereka. Saya pengen kerja di kapal pesiar sebagai ini, terus biayanya untuk sekolahnya berapa gitu. Untuk LPK perhotelan itu ya sekitar 6 bulan dan rata-rata itu harganya 10 juta guys ya. Ini baru LPK-nya saja 10 juta. Ini baru LPK-nya saja 10 juta guys. Kalau kalian belum punya basic apa-apa dan baru lulus banget dari SMA, kalian harus ke LPK perhotelan untuk mendapatkan basic-basic atau skill tentang perhotelan. Entah departemen apa yang mau diambil oleh kalian. Mau di bar ya kalian belajar di bar, bikin minuman. Mau di kitchen ya kalian bikin masakan-masakan kayak gitu, kalian belajar standar-standarnya seperti apa, pengolahan makanan. Terus orang F&B atau food and beverage, kalian belajar cara serving makanan itu seperti apa. Bar waiter juga bisa. Terus apalagi itu housekeeping ya, standar-standar atau kerjaan housekeeping itu apa saja. Rata-rata itu 10 juta guys. 10 juta itu baru sekolahnya saja, belum kalian ngekos, belum kalian makan. Taruhlah selama 6 bulan kalian ngirit banget ngekos sama makan itu 5 juta ya, kalian siapin uang 15 juta sampai 20 juta untuk sekolahnya saja. Kalau di daerah kalian bisa pulang pergi, kalian bisa pulang makan lagi, terus berangkat lagi, itu lebih murah. Makanya kalian cari di tempat kalian saja. Dan setiap LPK itu pasti bagus, tenang saja, nggak usah khawatir ya. Itu yang pertama, siapin dana 15 sampai 20 juta guys. Ini generalnya ya, saya
saya kasih tahu generalnya itu seperti itu. Nah, yang kedua, kalian on job training. Kalau kalian on job trainingnya di dalam negeri, ya kalian bisa dapat uang tapi nggak segitu gede. Saya sarankan kalau nggak di luar negeri ya di Indonesia nggak masalah, tapi di Indonesia kalian harus cari yang bintang 5, hotel bintang 5 guys, karena lebih berbobot. Begitu ya, dengerin itu. Terus kalian harus urus dokumen kelautan, itu penting sekali. Saya sarankan ketika kalian sudah mau selesai on job training, ya kalau kalian di Indonesia kalian bisa urus, tapi kalau kalian di luar negeri kalian tunggu pulang dulu. Setelah kalian punya pengalaman nih, sudah selesai 1 tahun kalian on job training di hotel, kalian langsung menuju ke kantor pembuatan dokumen kelautan, BST, SAT, sama CCM. Ke sana langsung. Bikin dokumen itu sekitar 10 jutaan ya, untuk ngekos, untuk makan juga. Kalau di daerah kalian bisa pulang pergi lebih ngirit, tapi kalau yang dari luar daerah kalian bisa ngekos ya, cari yang lebih murah, cari yang makanan yang murah. Di situ banyak sekali option gitu. Itu sudah 25 juta guys ya. Terus nanti setelah kalian punya ini, kalian harus urus paspor, buku pelaut. Buku pelaut ya harganya cuman, kalau untuk sama medikalnya ya taruhlah 1 juta sama transportasinya lah ya. Terus sama medikalnya. Paspor itu kalau yang non elektrik 300 sekian, 350 sekian atau 360 kalau nggak salah waktu itu saya. Kalau yang elektrik yang ada ada yang manual sama elektrik. Kalau yang manual itu sekitar 300 sekian, kalau yang elektrik itu sekitar 600 sekian. Itu udah berapa itu? 10 tambah 15 atau tambah 20 juta tadi buat sekolahnya udah 30 juta, tambah paspor sama tambah paspor sama buku pelaut itu 2 jutaan ya. Taruhlah kita paling gede lah, kita kalkulasikan yang paling gede, soalnya nanti takutnya kata abang segini kok jadinya segini gitu. Kita paling yang gede aja, udah 2 juta, udah 32 juta, udah 32 juta. Belum lagi kalian misalnya nih, kalian kalau udah punya sertifikat itu ya, satu kalian udah punya pengalaman kerja, kalian punya BST, SAT, CCM, paspor sama buku pelaut, sudah cukup. Kalian datang ke agensi, ada 2 pilihan. Kalian mau bayar agensi, ada. Kalau kalian request saya minta kerjaan di kapal pesiar, saya bisa bayar sekian. Kalau kalian mampu bisa. Yang penting dokumen kalian lengkap, pengalaman kalian ada, bisa cepat berangkat, terjamin. Saya kasih tahu nanti agensinya yang mana-mana saja. Tapi ya namanya nasib itu ya, kita tidak bisa memaksa ya. Walau alam. Nah, kalau yang pengen ngikutin proses yang benar, yang normal, ya tinggal datang ke agensi saja. Nanti kalian setorin dokumen kalian atau setorin CV kalian dulu pertama, terus kalian interview sama agensi, kalian mumpuni, bahasa Inggris kalian oke, ya sudah. Seperti itu sudah. Kalian diterima, tinggal kalian setorin dokumen kalian. Gampang. Nggak nunggu lama, karena ketika kalian sudah final interview, kalian setor dokumen secara lengkap, kalian bakal dapat jadwal cepat gitu. Tapi kalau kalian ngurus dokumen dulu ya kan, setelah interview kalian urus dokumen lagi, ya agak lama sedikit ya kan. Makanya kalian itu, tapi harus optimis dulu guys, optimis dulu, jangan menyerah dulu lah. Baru punya niat udah, wah nanti gagal gimana ini gimana, ya sudah di rumah saja, nggak usah kerja di kapal pesiar begitu. Nah, kenapa saya bilang 50 juta atau 40 juta lah, 40 juta udah cukup itu untuk diri kalian sendiri. Tapi kalau sampai bayar calo kayak gitu ya lebih mahal lagi. Makanya ada yang sampai habis 60, habis yang 70. Itu pun kalau nggak ditipu. Kalau ditipu ya saya tidak bisa berkata apa-apa. Makanya tonton video saya
dari awal sampai akhir, karena di situ informasi kapal pesiar itu sangat gamblang. Gimana kita memulainya? Itu sudah ada semua di video saya guys, tinggal kalian mau nonton apa enggak, gitu saja ya. Jadi untuk kerja di kapal pesiar biayanya kira-kira segitulah, 40-50 jutaan dari kalian awal banget sampai kalian berangkat, begitu. Tetapi itu bakal terbayarkan kalau kalian bisa kerja di kapal pesiar, dan itu apa ya, gaji kalian juga mencukupi lah, gaji kalian oke banget lah, mungkin 2-3 bulan kalian sudah lunas, begitu guys ya. Kalau menurut saya, dibandingkan kita ke Australia, dibandingkan kita ke Jepang, dibandingkan kita ke Korea, dibandingkan kita ke Taiwan, kapal pesiar itu paling mudah kalau kalian itu tahu caranya. Gimana tahu caranya? Tonton video saya guys. Gitu saja, semoga informasi ini membantu buat kalian semuanya. Oke guys, saya Erwin Kurniawan, salam dolar biru guys, thank you.